Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jamaah rahimakumullah dimanapun berada, pertama-tama dan yang paling utama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah kita rasakan, yaitu salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmatnya yang sekarang kita rasakan ini adalah nikmat dijumpakan kita kepada bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari masa kegelapan ke masa terang benderang seperti sekarang ini. Jemaah rahimakumullah dimanapun berada, setiap muslim memiliki suatu kewajiban untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun ketaatan sejati bukan sekedar menjalankan perintah Allah, bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah belaka, namun ketaatan sejati yaitu ketika hati kita, lisan kita, dan perilaku kita selaras sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjalaninya dengan penuh keikhlasan dan dengan penuh kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa menggapai ketaatan sejati ini? Jadi di sini ada 4 poin yang akan kita sampaikan. Yang pertama yaitu memahami apa tujuan hidup kita sebenarnya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan mereka untuk menyembahku. Jadi ketika kita faham, ketika kita mengerti kalau bahwasanya kehidupan kita ini sebenarnya hanya untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara otomatis kehidupan kita akan diarahkan kepada suatu hal-hal kebaikan dan akan diarahkan kepada suatu hal-hal yang menuju ke taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ilmu dan keimanan. Ketakwaan sejati itu lahir dari sebuah pemahaman yang benar tentunya. Ya, bagaimana kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak paham, kita tidak tahu ya tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, pemahaman ilmu agama ini menjadi kunci atau faktor yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ya, makanya kita harus sebisa mungkin berusaha semaksimal mungkin memahami ilmu agama bersama-sama. Dan kemudian yang ketiga yaitu ikhlas beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
bagaimana kita bisa dianggap taat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjalani ibadah dengan keterpaksaan selalu, dengan niat pengen dilihat orang atau ria. Itu Allah tidak akan menerima ketika kita mempunyai niat seperti itu. Ya, jadi selalu kita usahakan harus dengan rasa ikhlas, rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat yaitu bersabar dalam ketakwaan. Ketika kita menjalankan suatu ketakwaan, terkadang terasa berat sekali kita untuk melakukannya. Karena apa? Karena terkadang ada saja godaannya. Ada aja rasa malas kita, ada aja godaan-godaan dari duniawi, godaan-godaan dari nafsu, syahwat, godaan-godaan dari bisikan syaitan. Itu yang membuat kita merasa berat sekali. Tapi tenanglah, ketika kita sudah ridho untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, sesungguhnya pahala yang besar datang dari ujian yang besar pula. Maka ketika Allah mencintai suatu kaum, terkadang Allah akan mengujinya, ya. Dan ketika kaum ini ridho atas ujian yang diberikan kepadanya, maka Allah akan meridhoi kehidupannya. Dan apabila mereka murka, mereka tidak suka dengan ujian yang dikasih oleh Allah, maka Allah juga akan murka terhadapnya. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itulah 4 poin agar kita bisa menggapai ketaatan sejati kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, marilah kita jadikan sebuah momen titik balik kita, ya. Apa maksudnya momen titik balik kita? Yaitu adalah momen di mana kita merefresh lagi atau memacu lagi semangat kita dalam semangat menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Semangat sholat 5 waktunya, semangat sholat qobliyah dan ba'diyahnya, semangat dalam menjaga lisan, menjaga hati, menjaga perilaku. Itu di bulan puasa ini bisa kita jadikan sebuah titik balik di kehidupan kita, ya. Yang awalnya dulu kita malas-malesan, jadi dengan datangnya di bulan Ramadan ini kita menjadi lebih semangat dalam menjalani kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita, ya. Semoga bermanfaat terutama bagi diri saya pribadi dan kepada jamaah dimanapun berada. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.